Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Aldo Naibaho dengan NIM 125330089. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya dari kelas Pengkom 47. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar yang telah diberikan. Nah, saya mau mengambil judulnya itu, yaitu Program Kelayakan Membuat SIM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program Python yang saya buat, yaitu program kelayakan membuat SIM tadi. Program ini dibuat untuk menentukan apakah seseorang boleh membuat SIM berdasarkan umur yang dihitung dari tahun lahir. Dalam program ini saya menggunakan beberapa konsep dasar Python seperti input, output, perulangan, percabangan, operator matematika, dan operator logika. Baik, sebelum masuk ke detail, saya akan menjelaskan struktur umum dari program ini. Program ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu menampilkan judul. Yang kedua ada perulangan menggunakan will. Yang ketiga input data dari pengguna. Yang keempat itu ada validasi data. Kemudian ada yang kelima ada perhitungan umur. Yang keenam percabangan untuk menentukan status. Yang ketujuh itu ada output hasil. Dan yang kedelapan yaitu ada perulangan ulang program. Semua bagian ini saling terhubung untuk menghasilkan output yang benar. Nah, bagian awal sekarang marilah kita mulai untuk bahasa pemrograman ini. Oke, pertama kita buat dulu komentarnya. Program kelayakan membuat SIM. Kemudian kita buat program name underscore name-nya. Kemudian sama dengan tanda petik 2 jangan lupa. Maaf, ini sama dengan. Kemudian tanda petik 2-nya jangan lupa. Program kelayakan membuat SIM. Oke. Kemudian kita buat print program underscore name-nya. Kemudian tutup kurung. Kemudian pada bagian ini saya membuat variabel bernama program name underscore name untuk menyimpan teks judul programnya. Nah, variabel kemudian ada variabel itu nanti variabelnya itu di mana variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Kemudian saya menggunakan fungsi print itu untuk menampilkan judul ke layarnya gitu nanti teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian uh, will tadi yaitu atau perulangan. Kita lanjut ya teman-teman. Kita ketik will true. Di sini saya menggunakan will true. Will itu kan ada pengertian seperti perulangan. Artinya itu program akan terus berjalan berulang-ulang selama kondisi bernilai benar. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti kita sudah menghasilkan outputnya, kita nanti ketika sudah bisa mencoba dan kita coba dan hasilnya itu benar, nah itu akan terus berulang-ulang sampai tidak ada hentinya, tak terbatas gitu teman-teman, tanpa henti. Kemudian program hanya akan berhenti jika kita menggunakan break atau berhenti atau menutup program secara manual teman-teman. Fungsi dari perulangan ini adalah agar pengguna bisa mencoba program berkali-kali tanpa harus menjalankan ulang dari awal. Nah, jadi ini sangat disarankan juga karena sangat
menguntungkan karena kita tidak terus memutar-mutar coba-coba lagi. Jadi kita langsung kalau misalnya benar, nah itu bisa nanti terus dia berulang tanpa henti selagi benar yang kita masukkan gitu teman-teman. Kemudian setelah itu kita lanjut teman-teman. Kita buatnya nama. Kemudian kita masukkan tahun lahirnya teman-teman. Tahun lahirnya itu kita bikin integer. Sambil diperhatikan juga ya teman-teman, seperti tanda petik duanya gitu teman-teman. Bagian ini digunakan itu menerima input dari pengguna ya teman-teman. Fungsi input yang tanda kurung itu, yang buka kurung dan tutup kurung itu digunakan untuk meminta data dari user gitu, dari yang memasukkan gitu kan. Data pertama itu adalah nama, disimpan dalam variabel nama ya teman-teman. Data kedua adalah tahun lahir dan saya ubah menjadi tipe integer menggunakan int. Karena kan angka ya teman-teman. Hal ini penting karena kita akan melakukan perhitungan matematika ya. Kemudian untuk yang bagian tahun ini, tahun sekarang saya gunakan untuk yang tahun sekarang yaitu tahun 2026. Variabel ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung umur. Jadi digunakan sebagai acuan untuk menghitung umur. Tahun ini bisa sih diubah sebagai sesuai kebutuhan, tetapi di program ini saya gunakan tahun 2026 supaya lebih enak sesuai tahun yang sekarang gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut teman-teman. Jadi ini kita validasi dan proses umur. Kemudian kita masukkan if. Maaf ya teman-teman jika saya mengetiknya agak lama karena saya nggak terbiasa pegang laptop dan ini lagi minjam laptop teman. Oh ya teman-teman, untuk seperti ini spasinya jangan lupa underscore ya, jangan di spasi, jangan nggak ada underscore-nya, nanti nggak terjalankan gitu teman-teman, bisa jadi error. Nah, pada bagian ini saya melakukan validasi input. Validasi yang digunakan itu untuk memastikan data yang dimasukkan itu benar dengan benar gitu. Jika tahun lahir kurang dari atau sama dengan atau sama dengan nol atau lebih dari tahun sekarang, maka dianggap tidak valid teman-teman. Nanti jika dijalankan itu akan tidak valid jika kita memasukkan yang tahun lahir yang kurang dari atau sama dengan nol atau lebih dari tahun sekarang gitu. Itu jadi tidak valid di hasilnya teman-teman.
Di sini juga saya menggunakan operator logika OR gitu teman-teman, di mana operator OR ini artinya salah satu kondisi saja sudah cukup untuk membuat kondisi bernilai benar teman-teman. Jadi jika salah satu kondisi terpenuhi, maka program akan menampilkan pesan error gitu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman. Ini jangan lupa kita buat printnya teman-teman. Lahir tidak valid. Silakan coba lagi gitu ya teman-teman. Nah, jika datanya tidak valid, program akan menghitung umur. Perhitungan ini menggunakan operator matematika yaitu pengurangan, teman-teman. Hasilnya disimpan dalam variabel umur. Nah, jadi kayak rumus, bisa dibilang rumusnya sih. Jadi umur sama dengan tahun sekarang dikurang tahun lahir, teman-teman. Kemudian kita next ya, teman-teman. Jangan lupa dilanjutin. Ya, umur. Di umurnya itu kurang dari 17 ya, teman-teman. Membuat SIM ini juga bagian itu umur di bawah 17 tahun ya teman-teman, umur di bawah 17 tahun. Dan hati-hati teman-teman, untuk seperti ini tanda petik duanya selalu ini yang seperti ini di bagian di luar ya teman-teman. Jika nanti di bagian tengah, di bagian dalam tanda kurung itu bisa nanti error teman-teman, walaupun seperti itu.
Bagian ini itu merupakan inti dari program ya, itu percabangan teman-teman. Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi. Jika umur kurang dari 17 tahun, maka tidak boleh membuat SIM. Nah, nanti ketika kita memasukkan umurnya itu seperti tahun 2014, 2015 itu kan belum 17 tahun, teman-teman. Nah, jadi ketika kita masukkan umur yang belum kurang dari 17 tahun, maka otomatis sistem tersebut program ini itu bakal tidak valid nanti hasilnya, teman-teman. Nanti kita coba ya teman-teman di sampai di akhir nanti ketika sudah bisa dijalankan program tersebut ya. Jika umurnya lebih dari 60 tahun juga tidak diperbolehkan teman-teman. Karena di sini kan udah kita buat ada 17 dan 60. Jadi umur 17 tahun dan 60. Ketika umurnya di atas 60 tahun itu juga hasilnya nanti tidak valid teman-teman. Jadi selain di bawah 17 tahun dan selain di atas usia 60 tahun, maka diperbolehkan teman-teman. Jadi dari 17 sampai 60 gitu teman-teman. Bagian LC ini disebut inklusif ya teman-teman. Artinya termasuk umur 17 dan 60. Seperti yang saya bilang tadi kan, dari umur 17 dan 60 itu, umur 17 dan 60 itu diperbolehkan membuat SIM gitu. Kemudian kita lanjut. Kita buat variasinya seperti ini ya teman-teman agar lebih rapi gitu teman-teman. Kita bikin contohnya ya dikali 40 aja teman-teman. Supaya nampak nanti garis-garis gitu teman-teman hasilnya nanti. Sebenarnya tidak ditaruh itu sebenarnya biar lebih seperti rapi gitu teman-teman. Jangan lupa kita gunakan F lateral. Bagian ini kita isi ya teman-teman, bagian outputnya teman-teman. Jangan lupa itu diisi bagian print-printnya ini teman-teman. Supaya bisa menghasilkan gitu. Namanya output ya kan, dikeluarkan gitu teman-teman. Print tadi teman-teman, bikin variasinya gitu garis. Nah, teman-teman ini kita ini kali 40. Saya menjelaskan sebagian lagi teman-teman, bagian yang bagian bagian ini digunakan menampilkan hasil ya teman-teman. Saya menggunakan f-string agar lebih mudah menampilkan variabel ke dalam teks. Output yang ditampilkan adalah nama, umur, dan status kelayakan teman-teman. Jadi bagian yang ini teman-teman, yang garis-garis pemisah ini
Baris ini digunakan untuk membuat tampilan lebih rapi seperti yang saya bilang teman-teman, dengan garis pemisah teman-teman. Program ini menggunakan beberapa konsep penting ya teman-teman. Yang pertama, ada poin pertama itu ada input dan outputnya pastinya. Yang kedua itu pastinya ada variabel. Yang ketiga itu ada perulangan yang will itu tadi. Kemudian yang keempat itu ada percabangan if, else. Yang kelima itu ada operator matematikanya. Dan yang terakhir itu yang keenam itu ada operator logikanya teman-teman. Semua konsep ini adalah dasar dalam pemrograman Python. Oke teman-teman, mari kita coba jalankan ya teman-teman program ini. Waduh, ada errornya teman-teman. Kita bisa lihat di bagian tidak boleh membuat SIM. Kita coba rapikan ya teman-teman. Bagian errornya coba kita perhatikan ya teman-teman. Bagian di sini katanya, oh teman-teman ada salah huruf gitu teman-teman. Dan kurang tanda sama dengannya teman-teman. Jadi kita coba perbaiki ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman agar lebih rapi aja. Kita coba ya teman-teman. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung coba saja ya teman-teman pada program kelayakan ini teman. Kita bikin contoh deh. Kita masukkan namanya dulu ya teman-teman. Namanya dulu. Oke teman-teman, kita coba langsung ya teman-teman. Yang pertama itu kita masukkan namanya dulu ya teman-teman. Nama saya dulu ya teman-teman. Febrian Aldo Naibaho. Oke, kita coba ya teman-teman. Ya, kita masukkan tahun lahir. Ya, kita coba tahun 2007 ya teman-teman. 2007, tahun 2007. Kita coba ya teman-teman. Ya, inilah hasilnya teman-teman. Langsung ada dia otomatis dia langsung mengoutput atau mengeluarkan hasil. Itu nama saya Febrian Aldo Naibaho, umur 19 tahun, status boleh membuat SIM. Nah, karena kan kita tahu umur 17 sampai 60 itu bisa membuat SIM. Di bawahnya dan di bawah 17 tahun dan di atas 60 tahun itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Oke, ini bagian will-nya nih teman-teman, perulangannya teman-teman. Jadi ketika data yang kita masukkan itu benar, data yang kita masukkan itu menghasilkan yang valid gitu, yang kayak seperti ini, seperti statusnya itu boleh membuat SIM. Nah, itu kan outputnya sesuai yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi akan muncul yaitu perulangan kembali teman-teman. Jadi perulangan kembali. Nah, di mana tadi yang garis-garis ini teman-teman, garis pemisah ini, yang tanda kayak seperti kurang. Nah, itu juga sebagai perapinya teman-teman di sini teman-teman. Nah, jadi lebih rapi ya teman-teman. Ini kok dihitung ada 40 karena kita kalikan 40 teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman, jika tahun lahirnya itu kita buat 2010 nanti teman-teman. Kita bikin dulu namanya ya teman-teman terlebih dahulu. Kita bikin aja contoh namanya itu Putra Simas. Saya random aja ya teman-teman namanya. Kemudian kita enter. Kemudian masukkan tahun lahirnya itu kita buat tadi contohnya 2000, tahun 2010. Kita coba ya teman-teman. Kalau tahun 2010 itu berapa sih umurnya? Yap, tidak boleh umur di bawah 17 tahun, teman-teman. Nah, umurnya itu diketahui atau diperbutkan yaitu umurnya 16 tahun. Nah, 16 tahun ini. Nah, di mana kita tadi kan sudah bikin eh di mana tadi kita sudah bikin aturannya, peraturan yang di bawah umur 17 tahun itu tidak bisa teman-teman membuat SIM. Dan di atas 60 tahun itu tidak bisa membuat SIM teman-teman. Jadi, ketika kita memasukkan umur tahun 2010
tahun 2010 itu, kelahiran tahun 2010 itu umurnya kan 16 tahun nih teman-teman. Jadi umur 16 tahun itu kan di bawah umur 17 tahun teman-teman. Jadi karena di bawah umur 17 tahun, maka statusnya itu tidak boleh membuat SIM teman-teman, karena masih di bawah umur. Umur di bawah 17 tahun ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Coba kita bikin juga teman-teman seperti tahun 19 ini. Kita coba-coba aja ya teman-teman. Kita coba-coba aja. Putri Pelangi. Kita coba-coba ya teman-teman. Kita bikin tahunnya 1950, kita coba ya. 1950 itu berarti sekitar lebih dari 60 ya teman-teman umurnya. Ya, umurnya itu 76 tahun teman-teman. Dan statusnya otomatis tidak boleh membuat SIM karena kan di atas 60 tahun teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dia akan terus berulang teman-teman. Berulang, berulang, berulang gitu teman-teman. Jadi kita tidak mutar-mutar buat di sini lagi teman-teman untuk bikin perulangan kembali. Jadi otomatis ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan program ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan juga sedikit bagian kelebihan dari program ini teman-teman. Kelebihan program ini itu bisa dibilang meliputi ada 3 poin teman-teman. Yang pertama itu pasti otomatis sederhana ya teman-teman, dan mudah dipahami. Ini masih ya sederhana ya teman-teman, tidak rumit, tidak terlalu rumit sekali gitu teman-teman untuk dilihat dan dicoba. Jadi teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan laptop atau HP juga bisa teman-teman. Jadi boleh dicoba sendiri bagaimana dan rasakan eh, bagaimana cara membuat program yang sederhana ini teman-teman, dan mudah dipahami tentunya. Kemudian yang kedua itu ada poin kedua itu menggunakan konsep dasar Python. Nah, karena sederhana dan karena mudah dipahami, otomatis kan teman-teman itu menggunakan konsep dasar ya teman-teman. Nah, yang poin ketiga itu bisa digunakan dalam kehidupan nyata teman-teman. Walaupun sesederhana ini programnya teman-teman, walaupun sesederhana ini, sesingkat ini dan tidak rumit ini teman-teman, dan bisa dicobai semua orang. Bagi yang mau coba seperti ini teman-teman, mencoba programmer seperti Python teman-teman, itu bisa diimplementasikan teman-teman dalam kehidupan nyata kita. Jadi kayak kita nggak usah perlu ngitung-ngitung manual gitu kan teman-teman. Jadi kita tinggal tulis nama, baru nanti masukkan tahun lahirnya, udah langsung otomatis keluar umur tahunnya teman-teman. Dan kita bisa langsung otomatis langsung keluar seperti ini. Boleh membuat SIM kalau dia umurnya 16 tahun, tidak boleh membuat SIM karena umur di bawah 17 tahun teman-teman. Jadi demikianlah penjelasan dari program yang saya buat. Program ini dapat menentukan kelayakan membuat SIM berdasarkan umur dengan menggunakan konsep dasar Python. Jadi teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan saya, mohon dimaafkan teman-teman. Dan inilah yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan atau saya buat program bahasa Python-nya teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya semua ya teman-teman. Saya tutup video ini dan selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya.